Setelah jenazah diturunkan hingga dasar kuburan, Doni mulai melonggarkan ikatan kapan di bagian kepala jenazah Menan untuk membuka bagian wajahnya yang harus langsung menyentuh tanah. Namun ketika Doni membuka kafan yang menutupi wajah mayit, tiba-tiba ia tersentak dan bergidik. Wajah Menan dalam keadaan kering dan kuning. Halo Sobat ID, kembali lagi di channelnya Simbah, Ruang Dengar ID. Apa kabar sobat yang selalu setia menantikan cerita-cerita dari Simbah? Semoga saja kabar kalian baik, sehat, dan menyenangkan selalu bersama keluarga. Kita lanjutkan kembali cerita horor kita yang berjudul Palasik Mayik bagian ke-9. Cerita yang ditulis oleh MWP Mistik ini juga bisa sobat baca langsung ceritanya di akun karya karsanya beliau, yang linknya sudah Mbah sertakan di kolom deskripsi video ini. Buat yang belum mendengarkan part sebelumnya juga bisa Sobat ID dengarkan ceritanya, yang link videonya Mbah sertakan juga di deskripsi video ini. Yang baru saja menemukan saluran channelnya Simbah, Mbah ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan sekarang kita langsung mulai saja ceritanya, tapi pastikan terlebih dahulu pintu dan jendela rumah Sobat ID sudah terkunci. Jika sudah, pasang handset kalian dan simak ceritanya. Beberapa waktu sebelumnya, mau kemana bang? Kan bukan hari pasar, tanya Pajri ketika melihat Taufik menyiapkan beberapa gulung tikar pandan di motornya. Alhamdulillah, ada yang beli Jri dan minta diantar. Diborong 5. Jawab Taufik sambil menyisir rambutnya sebelum berangkat. Alhamdulillah, mau diantar kemana bang? Jorong Tengah, Surau Jami yang agak besar di ujung kampung. Kayaknya kamu nggak tahu deh. Kita kan belum pernah ke sana dulu, jawab Taufik. Ikut-ikut, bisiknya. Tapi kan, cegah Taufik yang tahu Nyak Toti tidak mengizinkan Pajri untuk ke Jorong Tengah. Kan sama abang dan gak lama. Abang cuma antar ini terus pulang kan? Tagih Pajri. Iya sih, tapi ikut ya bang. Taufik menghela napas. Sebentar ya. Taufik mengintip ke kamarnya Toti yang sedang beristirahat. Aktivitas beliau sekarang memang lebih banyak tidur dan sesekali menganyam tikar pandan. Taufik memperhatikan Nyak Toti dari atas kepala hingga kakinya. Sepertinya tidurnya masih pulas dan akan lama. Biasanya Nyak Toti akan tidur dari subuh hingga menjelang siang. Sementara sebaliknya, saat malam ia terjaga untuk menganyam atau merokok di teras depan hingga subuh tiba. Taufik berbalik ke posisi Pajri berada dan memberikannya gestur untuk diam dengan meletakkan jari di depan bibirnya. Nanti jangan bilang-bilang inyak ya, bisiknya. Pajri mengangguk bersemangat. Ia lalu dibonceng Taufik dengan motornya sambil memegangi 2 gulung tikar pandan yang akan diantarkan. Sementara tikar pandan sisanya berada di bagian depan. Taufik menuntun motornya hingga beberapa meter dari rumahnya Toti agar tidak membangunkannya. Ia khawatir meskipun dirinya sudah izin akan pergi menjual tikar hari ini, tapi jika Nyak Toti tahu Pajri ikut bersamanya, bukan tidak mungkin Inyak yang selama ini jenaka dan ramah itu akan marah. Jepit badan abang pakai pahamu ya, takutnya nanti jatuh. Soalnya jalanannya jelek dan kamu tidak bisa pegangan. Perintah Taufik yang segera dituruti Pajri agar keseimbangannya terjaga. Kedua abang adik itu pun segera berangkat menuju Jorong Tengah. Pajri yang selama ini hanya diizinkan pergi hingga pemukiman Corong Atas terlihat begitu bersemangat. Sudah 3 tahun sejak dia tidak pergi keluar sejauh seperti sekarang. Sementara itu, tanpa mereka ketahui, dari balik sebuah rumah yang sudah usang dan rusak, seseorang sudah memperhatikan gerak-gerik keduanya sejak tadi. Dan saat Taufik dan Fajri sudah pergi, orang itu pun pergi ke rumah Nyak Toti tanpa mengucapkan salam. Nyak Toti yang sedari tadi hanya berpura-pura menutup matanya langsung bangun dan menyambut kedatangan orang itu. Sejauh ini sudah sesuai dengan rencana? Tanya Inyak. Sesuai, umurnya sudah cukup. Sudah waktunya dia untuk tahu, jawab orang itu. Bantu dia sampai selesai. Baik. Motor Taufik akhirnya melalui pemukiman Jorong Atas. Karena bukan hari pasar, suasana di pemukiman itu cukup ramai. Taufik sesekali mengklakson orang-orang yang ia kenal di sana sebagai ramah tamah. Hingga akhirnya keduanya sampai di bibir hutan pemisah kedua jorong itu. Pajri seketika kembali teringat dengan momen itu.
saat ia melewati hutan ini bersama abangnya dan Om Suja. Sebelum masuk ke jalur, Taufik berhenti dan mengeluarkan sebuah topi untuk Fajri. "Pakai ini dulu ya, takutnya mukamu tidak begitu berubah dan ada yang ingat," ujar Taufik sambil memakaikan topi pada adiknya. "Masih ingat jalannya enggak?" canda Taufik menguji Fajri. Fajri menggeleng kikuk. "Makanya, benar kata Inya kan? Kamu jangan berani-beraninya ke sini sendirian. Bisa nyasar. Nanti abang buatkan peta kalau kamu sudah lebih besar lagi dan bisa bawa motor sendiri," ujar Taufik sebelum menjalankan motornya masuk ke dalam area hutan. Keduanya meneruskan perjalanan hingga sampai di lokasi jalan yang diarahkan bapak kemarin. Taufik terus melihat ke arah kanan untuk memastikan di mana posisi masjid yang dimaksud. Ketika sedang mencari-cari masjid, dari kejauhan mereka melihat sekumpulan orang yang berkerumun dan berjalan ke suatu arah. Karena penasaran, Taufik mengikuti kerumunan itu sekaligus berencana bertanya pada salah satu warga arah ke Surau Jami. "Permisi Pak, Surau Jami di sini dekat mana ya?" tanya Taufik pada seorang pria yang berjalan agak belakang dari kerumunan orang itu. "Ini kami mau ke sana, Dek, mau mandikan jenazah," ujar pria itu. Pria itu lalu tanpa sengaja melihat ke arah bawaan Taufik yang berisi tikar-tikar pandan. Ia mengira Taufik memang datang untuk profesi persiapan pemandian jenazah. "Oh, mau antar tikar ya? Itu jenazahnya di depan. Minta minggir aja, biar kamu bisa lewat duluan," ujar pria itu sebelum berteriak ke warga di depannya. "Kasih adek ini lewat, dia bawa tikar mayat," ujarnya yang segera direspon para warga dengan memberikan jalan. Taufik dengan segan melalui para warga hingga melewati barisan terdepan dari rombongan itu. Benar saja, beberapa pria di barisan depan sedang menggotong tubuh manusia yang hanya ditutupi kain batik panjang tanpa keranda. Sedikit kaki jenazah itu keluar dan memperlihatkan kulit kakinya yang sudah pucat. "Permisi ya Pak," ujar Taufik melalui rombongan itu dengan menarik gas sepelan mungkin. Di dalam surau, ada beberapa warga lain yang sudah bersiap untuk memandikan jenazah. Sebuah kain hijau dibentangkan tegak di sisi surau sebagai hijab penutup lokasi pemandian yang terbuka. Taufik memarkirkan motornya di sisi yang berbeda dari lokasi pemandian. "Kamu di sini saja ya, biar abang yang masuk. Sebentar saja kok, cuma kasih ini," pesan Taufik pada Fajri. Fajri tetap duduk di atas motor sementara Taufik masuk ke dalam surau sambil membawa tikar pandan dan mencari bapak kemarin yang memesannya. "Permisi Pak, mau antar tikar," ujar Taufik sambil melangkah masuk ke dalam surau. "Oh, alhamdulillah. Padahal tadi kami mau suruh orang buat cari tikarnya." Terima kasih," ujar seorang pria di surau itu. "Suruh taruh langsung di tempat mandi saja, Yuang. Biar dibungkus pakai itu saja nanti jenazahnya ke sini," ujar pria lain yang sedang memotong-motong kain kafan. "Ah, iyo. Dek, kasih ke sebelah saja ya. Mau langsung dipakai. Ini yang 4 biar bapak yang bantu simpan. Uangnya sudah," ujar bapak tadi sambil mengembalikan satu tikar pada Taufik. "Uangnya sudah kemarin Pak," jawab Taufik. "Ya sudah, minta tolong antar ke tempat mandi ya. Di sana ada petugasnya juga." Taufik mengangguk paham dengan segera pergi ke sebelah tempatnya di lokasi posisi pemandian jenazah akan dilakukan. Di dalam kain penutup berwarna hijau, ada seorang pria lain yang juga bersiap-siap dengan beberapa sabun dan kain penggosok. "Pak, ini alasnya tadi disuruh diantar ke sini," ujar Taufik sambil menyerahkan tikar pada orang itu. Namun tepat saat bapak itu menerimanya, jenazah sudah dibawa orang-orang pengiring tadi ke lokasi pemandian. Anehnya, orang-orang yang tadi mengiring jenazah juga melihat di sekeliling tempat pemandian, seolah ingin menonton prosesi pemandian itu berlangsung. Akibatnya, Taufik yang masih berada di dalam menjadi terjebak dan tidak bisa keluar dari tirai penutupnya. Alas tikar yang Taufik bawa lalu dibentangkan di atas sebuah bangku panjang dari bambu. Sementara jenazah yang diangkut warga tadi diletakkan di atas potongan-potongan batang pisang yang melintang di atas sebuah pembaringan. Kepalanya di atas, sebelah sana," ujar salah seorang warga memberikan aba-aba pada para penggotong jenazah. Karena tidak bisa keluar dari sekat kain itu, akibat banyaknya orang yang menonton, akhirnya Taufik terpaksa juga berada di sana dan melihat prosesi pemandian jenazah. Terlebih, Taufik penasaran kenapa orang-orang itu berkumpul untuk melihat jenazah tersebut. Ketika kain panjang bermotif batik itu disingkapkan, wajah dan sebagian tubuh jenazah itu pun terlihat oleh orang-orang termasuk Taufik.
Awalnya Taufik hanya bertakbir pelan ketika melihat wajah jenazah itu, karena ini baru kedua kalinya ia melihat jenazah setelah jenazah kakeknya dahulu. Namun ketika memperhatikan wajah jenazah laki-laki itu, Taufik tersadar ia pernah melihat wajah itu di suatu tempat. Bapak ini, dulu dia salah satu orang yang datang ke rumah saya malam itu, batin Taufik dengan tatapan terkejut. Di saat bersamaan, dari arah belakang, seseorang berbicara dengan temannya dan tanpa sengaja Taufik mendengarkannya. Nah, itu kau lihat, lehernya Pak Menan. Agak 2 jari bisa lewat. Waduh, langsung refleks pegang leher sendiri saya lihatnya. Taufik yang tidak mengerti apa yang kedua orang itu bicarakan, mencoba sedikit bergeser dari posisi awalnya berdiri untuk melihat lebih jelas keadaan jenazah yang ternyata bernama Pak Menan itu. Ketika ia berhasil berdiri di posisi yang lebih bagian atas tubuh jenazah, barulah Taufik paham apa yang dimaksudkan kedua orang tadi. Leher jasad Pak Menan berlubang di bagian jakunnya yang menembus hingga leher belakangnya. Daging di lehernya terlihat jelas dan bercak-bercak darah memenuhi leher hingga dada jenazah itu. Taufik menutup mulutnya karena mual. Namun rasa penasarannya juga membuatnya enggan untuk pergi. Prosesi pemandian jenazah akhirnya dimulai. Sebenarnya para pemandi sudah meminta untuk para warga bubar karena khawatir aurat jenazah tersingkap dan sebagainya. Namun para warga yang penasaran sangat sulit dibendung. Akhirnya, daripada memperlama mayit, prosesi pemandian dimulai dengan disaksikan banyak orang. Dengan menggunakan gayung, para petugas mulai memandikan wajah jasad itu. Bagian lubang hidung, gigi, kelopak mata, dan lubang telinga mereka gosok untuk mengeluarkan kotoran yang masih menempel. Saat tiba di bagian leher, mereka melewatkan air melalui lubang leher jasad itu dan membiarkan darah-darah yang menumpuk di sana mengalir keluar. Karena masih baru, leher jenazah itu masih mengeluarkan darah hingga mengubah air mandinya menjadi berwarna keruh kemerahan. Sela-sela jarimu ke lubang itu, banyak darah-darah beku yang mengumpul di sana, perintah seorang petugas pemandi jenazah pada rekannya. Akhirnya dengan menggunakan jari, petugas pemandi itu menggosok-gosok daging di lubang leher jenazah tadi. Namun bukannya bertambah sedikit, darah yang keluar justru semakin banyak. Selesaikan dulu saja sampai kaki. Kalau masih belum kering, kita tutup dengan kain nanti, ujar petugas yang menyuruh menggosokkan jari tadi. Prosesi pemandian diteruskan hingga selesai. Sepanjang pemandian berlangsung, Taufik seperti terhipnotis untuk terus melihat ke wajah pria itu. Ia ingin tahu siapa orang ini dan kenapa dalam ingatan Taufik pria ini ada di rumahnya malam itu. Hingga akhir tahapan pemandian, ternyata darah dari lubang di leher jasad itu tidak kunjung kering. Kumpalan kapas dan kain kasa akhirnya digunakan untuk menyerap darah yang keluar dengan cara diselipkan di lubang tersebut. Aroma anyir darah yang bercampur wangi air mawar begitu memuakan di lokasi itu. Terlebih, air mandian itu tertampung di dipan yang ada di bawah gedebong pisang. Sudah jadi kebiasaan warga setempat untuk membuang air tersebut ke aliran sungai, karena masyarakat mengkonsumsi air sungai sebagai air minum. Sehingga air mandian itu sengaja ditampung dan akan dibuang ke dalam tanah yang berjauhan dengan arus sungai. "Sudah bisa dibawa masuk ke dalam, Pak?" ujar petugas pemandi setelah pekerjaannya selesai. Dengan berbungkus tikar, jenazah itu kemudian dibawa ke dalam surau untuk dikapani dan lanjut disolatkan. Para penonton pemandi jenazah tadi juga ikut bubar setelah rasa penasaran mereka terjawab, yakni keinginan melihat kondisi mayat Pak Menan. Ketika sebagian besar warga bubar, sebagian lagi masih menunggu di teras surau karena ingin ikut mensolatkan jenazah. Ketika semua orang sudah masuk ke dalam surau, Taufik kembali ke parkiran motor. Di sana, Pajri sudah menunggunya sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Khawatir ada orang yang mengenalinya sejak tadi. "Yuk pulang," ajak Taufik. "Ayo bang, nanti boleh mampir ke warung?" tanya Pajri. "Pasti mau jajan ya?" tebak Taufik. "Hehehe." Pajri hanya terkekeh. "Ya sudah, tapi Jang, nak?" Taufik terkesiap meskipun tidak menyebutkan namanya. Namun ia yakin panggilan itu tertuju padanya. Taufik melihat ke sekeliling mencari suara yang baru saja ia dengar. Hingga matanya tanpa sengaja tertuju pada lokasi pemandian jenazah tadi.
Tirai hijau yang digunakan untuk menutup lokasi pemandian jenazah itu tersingkap oleh angin. Dan di dalamnya, Kanda berdiri sambil tersenyum teduh ke arahnya. Ayah? Taufik tidak percaya. Taufik segera turun dari motor dan berlari kembali ke tempat pemandian itu. Matanya tetap tertuju ke ayahnya yang sama sekali tidak menghilang ataupun bergerak. Kanda masih berdiri di sana, seolah menunggu anaknya itu datang bertemu dengannya. Ayah? Tidak mungkin kan, ayah? Taufik masih tidak percaya ketika ia sudah berjarak beberapa meter saja dari ayahnya. Taufik, panggil Kanda dengan lembut. Bibir Taufik bergetar. Ia bahkan tidak sanggup untuk menjawab sapaan itu. Air matanya perlahan mengalir dari ujung matanya, serta dadanya bergemuruh karena rasa haru yang amat sangat. Kemarilah, ujar Kanda sambil membuka tangannya. Taufik berlari ke tubuh ayahnya itu dan memeluknya erat. Sangat erat. Sudah sangat lama mereka berpisah dan bahkan Taufik tak percaya bahwa ayahnya sudah meninggal. Namun sekarang pelukan hangat yang selama ini ia rindukan itu dapat ia rasakan kembali. Ayah, ayah kemana saja? Ayah kemana? Rengek Taufik seakan kembali menjadi bocah yang baru bertemu dengan orang tuanya setelah tersesat. Ayah selalu di sini, balas Kanda sambil mengusap lembut punggung Taufik. Tangis Taufik semakin menjadi. Kali terakhir ia bisa seperti ini adalah saat Fajri masih belum lahir. Dulu Taufik adalah anak kebanggaan Kanda dan diperlakukan seperti apa yang Fajri dapati saat ini. Namun saat kelahiran Fajri, Kanda mulai tegas dan condong kepada adiknya itu. Dalam hatinya, Taufik selalu ingin ayahnya kembali memperlakukannya seperti itu. Memperlakukan dirinya sama seperti apa yang Fajri dapat sekarang. Tetapi karena memikirkan itu, Taufik jadi ingat dengan Fajri yang ada di parkiran. Ayah, Fajri juga ada di sini. Biar Taufik panggil dulu, biar kesini, ujar Taufik sambil bergegas hendak berlari. Namun tangan Taufik ditahan oleh Kanda. Ayah hanya butuh bantuanmu, nak, ujar Kanda. Taufik kembali memandang ke ayahnya itu. Bantuan? Kanda mengangguk. Ia lalu menciduk air genangan sisa pemandian jenazah tadi dengan telapak tangannya. Minum ini, perintah Kanda sambil tetap memegangi tangan Taufik. Hah? Ayah, itu air bekas. Taufik tidak bisa menahan rasa mualnya. Air bekas mandi jenazah berwarna kemerahan keruh itu benar-benar memiliki bau aneh, campuran amis darah dan mawar. Kanda menggeleng. Anggap ini air biasa, Pik. Lihat, Kanda mengalirkan air di tampungan tangannya ke mulutnya sendiri, lalu menelannya tanpa jijik. Taufik menahan muntah hingga wajahnya memerah. Kanda kembali menciduk air bekas mandi jenazah itu menggunakan tangannya. Sedikit saja, ucapnya sambil mengarahkan tangannya ke mulut Taufik. Tidak ya. Taufik menolak dan berusaha lari. Namun tangannya tetap ditahan oleh Kanda. Kanda menarik tubuh Taufik dan mengunci leher anak itu di lengannya. Wajah keduanya bertemu. Kanda kali ini tidak tersenyum teduh seperti tadi. Senyumannya terlihat begitu menyeramkan dan tidak bisa Taufik pahami maksudnya. Seseorang harus melanjutkannya, Pik. Dan orang itu adalah kamu, ujar Kanda sambil menarik rahang Taufik dengan tangan kanannya dan mengalirkan air di tampungan tangannya ke mulut Taufik. Abang ngapain? Pekik Fajri. Taufik seketika tersadar dan tersentak. Entah sejak kapan, kedua tangannya sedang tercelup ke air bekas mandi jenazah tadi dan mulutnya dipenuhi air berbau anyir yang membuat mual. Taufik memuntahkan air dari dalam mulutnya dan apa yang sudah ia telan. Kepala Taufik terasa sangat pusing dan berputar-putar. Bau anyir darah di mulutnya tidak kunjung hilang. Ia lalu mencolok mulutnya dengan jari tengah agar ia muntah lebih banyak lagi. Fajri memandangi abangnya itu dengan bingung. Saat di parkiran tadi, Taufik dengan tiba-tiba saja berlari ke arah lokasi pemandian tanpa mengatakan apapun. Fajri sempat mengira abangnya mengambil barang yang tertinggal. Namun Taufik cukup lama tidak keluar dari tirai itu sehingga Fajri memutuskan untuk memeriksanya. Namun, ia mendapati Taufik sedang menghirup air di dipan mandi jenazah menggunakan kedua tangannya. Abang, kenapa minum itu? Tanya Fajri. Taufik masih sibuk memuntahkan cairan yang ada di lambungnya. Wajahnya memerah, air matanya berlinang dan urat-urat di keningnya menebal. Sudut salah satu pohon di sana sudah dipenuhi oleh segala makanan dari perut Taufik yang ia muntahkan.
Akhirnya muntah Taufik tidak lagi mengeluarkan apapun selain ludah. "Bang, Jri, ayo kita pulang," ajak Taufik sambil menyeka air mata dan air liurnya menggunakan kerah bajunya. Fajri hanya menurut. Ia segera naik ke motor dan pergi meninggalkan surau itu dengan kecepatan tinggi. Dari kejauhan, seseorang memperhatikan gerak-gerik mereka sejak tadi tanpa memperlihatkan dirinya. Tangannya mengepal karena bersemangat melihat apa yang ia nanti-nantikan akan mulai terwujud. Sepanjang jalan menuju jorong atas, pandangan Taufik sama sekali tidak bisa fokus. Bukan hanya matanya yang begitu liar melihat ke kiri dan kanan karena banyaknya hal asing yang baru ia lihat, namun di kepalanya ada banyak suara yang terngiang-ngiang. Taufik tidak tahu apa yang suara itu katakan. Beberapa terdengar seperti seseorang yang mengobrol dengan suara rendah, dan sebagian lagi terdengar seperti berteriak. Ketika memasuki area hutan, keadaannya lebih parah lagi. Ia melihat banyak tubuh manusia yang bergelantungan dan sosok hitam yang terasa mengejarnya dari berbagai arah. Namun Taufik yang sadar tubuhnya sedang tidak dalam keadaan baik, tahu semuanya adalah efek dari pusing yang sedang ia alami. "Bang, abang gak apa-apa?" tanya Fajri yang merasa cara Taufik membawa motor agak berbeda. "Gak apa-apa, Jri," elaknya. Setibanya di kediaman Nyak Toti, Taufik segera turun dari motor dan berbaring di kamar yang biasa Fajri tempati. Peluhnya masih belum berhenti keluar. Aroma anyir di mulutnya seolah masih terasa, dan pandangannya masih terus berkunang-kunang. Fajri yang melihat Taufik sedang tidak enak badan, kemudian menyiapkan air panas di belakang untuk membuatkan teh untuk abangnya itu. Namun dari arah kamarnya Toti, sebuah suara memanggilnya. "Frik, Jri, itu kalian?" panggilnya Toti. "Iya, Nyak." "Oh, dari mana kalian? Baru terdengar suaranya dari tadi." Dari beli jajanan di bawah, Nyak." "Bohong, Fajri." "Mana abangmu, Jri? Sudah pulang dia?" "Di kamar, Nyak. Kayaknya sedang tidak enak badan." Lalu terdengar suara dipan besi yang berderit dari arah dalam kamar Nyak Toti. Tak lama, dengan langkah gontai, Nyak Toti keluar kamar dan melihat ke arah kamar tempat Taufik tidur yang tidak ditutup pintunya. "Kenapa dia?" "Tidak tahunya. Tadi pulang-pulang langsung begitu. Ini Fajri mau buatkan teh manis hangat buat abang," ujar Fajri. "Ya, coba buat saja," perintah Nyak Toti. Fajri lalu bergegas ke dapur, sementara Nyak Toti menghampiri Taufik yang masih berpeluh dan nafasnya naik turun. "Fik, kamu merasa gak enak badan?" tanya Nyak sambil duduk di ujung dipan Taufik. Taufik mengangguk lemah tanpa membuka matanya. Kepalanya terasa pusing dan semakin parah jika ia membuka matanya. "Apa yang kamu kerjakan tadi?" "Tidak ada, Kek. Cuma antar tikar pandan tadi saja. Apa tidak ada yang lain?" Taufik menggeleng. "Ya sudah, banyak-banyak istirahat. Si Fajri sedang buat teh hangat. Nanti diminum sama obat demamnya juga, ya?" ujar Mak Toti sambil berlalu keluar kamar itu. "Iya, Nyak. Terima kasih." Ketika Nyak Toti keluar, giliran Fajri yang datang dengan segelas teh hangat. Ia lalu meletakkannya di kursi kecil yang ada di samping dipan Taufik. Taufik mengintip sedikit untuk memastikan Nyak Toti sudah kembali ke kamarnya. Setelah yakin, ia lalu mencolek lengan Fajri dan memberikan kode agar Fajri mendekatkan wajahnya ke wajah Taufik. "Kenapa, Bang? Jangan bilang-bilang Inyak tentang kamu ikut tadi dan kejadian yang waktu di surau, ya?" "Iya, Bang." Taufik mengangguk. "Terima kasih ya tehnya. Nanti abang minum. Kepala abang sakit sekali rasanya. Mau tidur sebentar." "Iya, Bang, gak apa-apa. Nanti kalau butuh apa-apa, panggil saja," ujar Fajri sambil pergi keluar. Taufik mencoba mengatur nafasnya sambil menahan sakit yang terus berulang di kepala dan sendi-sendi tubuhnya. Ia mencoba untuk tidur. Lama-kelamaan, pandangannya gelap dan ia memasuki mimpinya. Dalam mimpi itu, Taufik berada di sebuah ruangan gelap. Ia bahkan tidak bisa melihat kedua tangannya sendiri, meskipun sudah ia arahkan di depan matanya. Di kejauhan, sebuah lampu kuning dengan cahaya temaram menggantung tertiup angin. Di bawahnya berdiri dua orang pria dalam remang-remang cahaya, dan di hadapan keduanya terdapat sebuah peti. Satu tertutup
dan satu lagi yang kosong dalam keadaan terbuka. Kedua pria itu hanya diam dan berdiri mematung memandangi peti itu. Taufik mencoba melangkah mendekati keduanya. Ketika Taufik mulai berjalan, seorang pria yang terlihat lebih tua seolah mengetahui kedatangan Taufik. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Taufik berada. Dia berikutnya, tanya pria itu kepada pria di sebelahnya. "Iyo," jawab pria itu sambil menunduk dengan wajah tertutup sebuah jubah putih. Taufik mencoba untuk lebih dekat lagi. Namun tiba-tiba ia seolah tertinggal dari tubuhnya sendiri. Pandangan Taufik masih berdiri diam di tempatnya. Sedangkan di hadapannya ada tubuhnya yang terus berjalan dan mendekat ke arah dua pria tadi. Tubuh Taufik itu lalu berdiri di hadapan peti itu dan seolah menunggu kedua orang tadi untuk mulai berbicara. "Kau dapat satu lagi dan akan memenuhi syaratnya," ujar pria yang lebih tua, lalu membuka peti yang mengeluarkan bau busuk itu. Ketika peti itu dibuka, seonggok tubuh manusia yang sudah pecah dan berhamburan berada di dalamnya. Satu-satunya bagian yang masih utuh hanyalah sebatas kepala, sedangkan badan dan kakinya sudah remuk dan berceceran kemana-mana. "Urang-urang nan angku gamba bisa mempamudah angku sampai ke tujuan awak bersama. Palasik mayik nan ditakuikan, urang-urang tu harus lahia baliak. Orang-orang yang kau gambar akan mempermudahmu untuk sampai pada apa yang selama ini kami harapkan. Palasik mayat yang ditakuti itu harus terlahir kembali." Tubuh Taufik masih berdiri di sana sambil memandangi tubuh dan kepala itu. Walaupun raga dan rohnya terpisah, namun entah kenapa Taufik juga bisa melihat dari sudut pandang tubuhnya yang berada di depan peti bangkai tadi. Pak Menan, batinnya, ketika sadar potongan kepala yang mulutnya menganga itu adalah seorang yang sama dengan yang tadi dimandikan di surau. Apa yang kau tunggu lagi? Makanlah dan mulailah melanjutkan semuanya," perintah pria yang lebih tua tadi. Taufik lalu berjongkok dan meraih potongan daging manusia yang berwarna kemerahan dan lengkap dengan kulitnya itu. Jangan makan itu." Taufik mencoba menghentikan raganya sendiri. Namun ia seolah tidak memiliki kendali atas tubuhnya itu. Taufik menganga dan mengarahkan daging itu ke mulutnya. Tetapi, "Berhenti, Pik! Jangan turutkan kata orang tu!" Dari kejauhan, di balik kegelapan tanpa cahaya yang ada di sekitar kedua orang itu, suara teriakan dan suara gemerincing besi yang saling beradu terdengar. Suara teriakan itu melengking dan bergema, lalu perlahan menghilang setelah sebuah suara dentuman terdengar. Lalu Taufik yang sudah memegang potongan daging itu mulai mendekatkannya ke dalam mulutnya. Dan, "Bang Taufik, Bang, abang mimpi?" tanya Pajri yang ada di sampingnya. Taufik segera melihat ke sekelilingnya dengan panik. Ia segera menghela napas lega ketika sadar semuanya hanya mimpi semata. "Abang ngigau ya, Jri? Abang ngigau sambil gerak-gerak, kayak orang kejang," jelas Pajri. "Karena demam kayaknya. Tapi kayaknya sudah lumayan baikan badan abang sekarang," ujar Taufik sambil memegang kening dan lehernya. "Alhamdulillah, ini diminum dulu tehnya, keburu dingin," ujar Pajri. "Ya sudah dingin lah pasti, udah dari tadi," ujar Taufik sambil mengambil cangkir yang ada di samping dipannya. Namun ketika teh itu ia ambil, ternyata cangkirnya masih hangat. Begitu juga dengan air teh di dalamnya. "Kamu bikin baru?" tanya Taufik. "Maksudnya? Ini tehnya masih hangat? Kamu bikin ulang?" "Enggak, Bang. Ya masih hangat lah. Baru juga beberapa menit Pajri buat," ujar Pajri sambil berjalan keluar. Berapa lama tadi abang ketiduran?" "Paling cuma 5 menit," jelas Pajri lalu kembali ke dapur. Taufik melihat jam dinding usang yang terpajang di ruang tengah. Benar kata Fajri, baru jam menit saja yang bergeser dari yang terakhir ia ingat ketika pulang tadi. Padahal di dalam mimpi tadi, ia merasa sudah berlangsung lebih lama dari itu. Di jorong tengah, Menan sudah dikapani dan disolati oleh para warga. Istri Menan, Linda,
tidak henti-hentinya menangis di sisi jasad sang suami. Miris, anak mereka baru berumur 4 bulan sudah harus menjadi yatim. Selain itu, cara meninggalnya Menan yang misterius juga menjadi rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Kalau abang punya salah, saya mohon maaf. Kalau ada selama hidupnya abang punya hutang dan belum dibayar, beritahu kami. Biar cepat kami lunaskan, ujar Linda. Ketika jenazah sudah berada di dalam keranda dan siap dibawa menuju pemakaman umum di desa tersebut, Doni dan 5 sanak famili Menan mengangkat keranda itu bersama-sama. Dengan terus melantunkan tahlil, mereka menyusuri jalan-jalan desa menuju pemakaman umum Jorong Tengah. Ringan jenazah Pak Menan ini, karena banyak pahalanya kayaknya, bisik salah satu orang yang memegang tandu jenazah pada orang di depannya. Amin, amin. Tapi benar juga, rasanya seperti bawa anak kecil, balas pengusung keranda yang satunya lagi. Memang, stigma orang jahat jenazahnya berat dan sulit diangkat menjadi hal yang dipercaya sebagian masyarakat. Begitu pula sebaliknya, jenazah yang ringan dan mudah dibawa menunjukkan tanda amal si jenazah semasa hidupnya baik dan diterima. Meskipun dasar pendapat ini tidak diketahui siapa yang memulainya. Iring-iringan jenazah ini akhirnya tiba di sisi pemakaman umum Jorong Tengah. Sebuah lubang berukuran 2 kali 1 meter yang berada di tepian pemakaman kampung sudah dipersiapkan sebagai kuburan Menan. Doni lagi-lagi ikut serta mengantarkan jenazah sahabatnya itu hingga masuk ke liang lahat. Ia turun ke dalam kuburan dan bertugas membuka penutup muka mayit dan menempelkannya ke tanah searah kiblat. Pelan-pelan, turunkan. 1, 2, 3. Ujar ketiga orang di atasnya, memberikan jenazah Menan secara estafet kepada petugas di dalam liang. Ketika menerimanya, Doni juga menyadari tubuh Menan sangat ringan. Saking ringannya, para petugas dengan mudah menurunkan tubuh Menan, bahkan mungkin cukup dengan tenaga 1 orang. Setelah jenazah diturunkan hingga dasar kuburan, Doni mulai melonggarkan ikatan kapan di bagian kepala jenazah Menan untuk membuka bagian wajahnya yang harus langsung menyentuh tanah. Namun ketika Doni membuka kafan yang menutupi wajah mayit, tiba-tiba ia tersentak dan bergidik. Wajah Menan dalam keadaan kering dan kuning. Pipinya menjadi kempot dan matanya menjadi cekung, seolah-olah mumi yang berumur ratusan tahun yang kurus dan hanya tulang berbalut kulit. Ia sendiri kaget dan hampir berteriak, namun ia sebisa mungkin segera menutupi wajah Menan itu dari pandangan orang lain dan segera menempelkan wajah itu ke cekungan tanah kuburan. Namun, orang-orang yang memegangi tangan dan kakinya sempat melihat rupa menakutkan dari wajah Menan tadi. Mereka mengenal Menan selama hidup dulu, tetapi wajah Menan saat dibuka tadi benar-benar berbeda dari apa yang mereka lihat 1-2 hari lalu. Ketika Menan masih hidup, Doni melihat ke belakang dan memberi kode keduanya untuk diam dan jangan membicarakan apapun mengenai apa yang mereka lihat. Keduanya mengangguk meski sambil menelan ludah. Setelahnya, para petugas segera menimbun liang lahat Menan dengan tanah dan memadatkannya. Lalu terakhir, keluarga dan beberapa orang lain menaburkan berbagai bunga di gundukan makam yang sudah diberikan nisan dari kayu. Semua orang larut dalam kedukaan dan menangis sambil memandangi makam Menan yang memang dikenal dekat dengan banyak orang. Turut hadir di sana Pak Badar yang merasa bertanggung jawab dengan kejadian itu karena Menan meninggal saat sedang bekerja di ladangnya. Walaupun kejadian ini di luar kendalinya, namun Pak Badar meyakinkan anak Menan akan menjadi tanggungannya hingga dewasa. Bukan hal yang sulit bagi seorang Badar yang dikenal usaha perdagangannya lancar itu menyekolahkan orang lain. Di antara isak tangis orang-orang yang hadir, Doni memilih menepi dan bersandar pada salah satu pohon di pemakaman. Ia tidak menangis dengan kepergian Menan. Bukan tidak sedih, justru mungkin ia adalah orang yang paling sedih selain keluarga inti Menan hari itu. Namun apa yang ia lihat pada saat terakhir tadi membuatnya terus terbayang-bayang. Apa yang terjadi pada kau, Pak Menan sialan? Kau bilang kau akan melihat saya menikah. Kenapa pergi terlalu cepat?
lirihnya. Nanti di sini ada batu besar, patokannya itu. Dan di depannya, jalannya bercabang dua. Kamu ambil yang kanan, ujar Taufik di tengah remang-remang lampu petromak. Batu jadi patokan bang? Tanya Fajri ragu. Ya, kan batunya besar dan kependam di tanah. Ini abang bikin tanda-tandanya ya kira-kira tidak akan geser, ujar Taufik sambil meneruskan denah hutan pemisah antara jorong tengah dan atas. Oh, iya. Fajri mengangguk walaupun masih menggaruk-garuk kepalanya. Taufik melanjutkan denah gambarnya yang ia buat sesederhana mungkin untuk Fajri, lengkap dengan not-note patokan jalan. Apa yang kalian buat? Sudah malam begini? Inyak Toti muncul dari kamarnya. Peta hutan pemisah jorong atas sama tengahnya, jawab Fajri. Memangnya untuk apa buat kamu? Kan Fajri mau sekolah, kek. Jadi mau tidak mau harus bisa lewat sana, jelas Fajri. Fik, tidak kamu hantarkan saja adikmu ini nanti? Tanya Inyak khawatir. Pasti diantar kok, Nyak. Ini cuma biar dia tahu saja. Kalau nanti dia sudah bisa bawa motor atau sepeda, bisa pergi dan pulang sendiri, ujar Taufik. Nyak Toti terlihat ragu untuk mengiyakan hal itu. Tapi selama kamu bisa buat antar jemput, lakukan itu saja ya. Iya Nyak. Keduanya masih lanjut membuat denah untuk keluar dan masuk hutan hingga beberapa saat kemudian. Fajri menguap karena sudah malam dan semua cerita denah ini membuatnya semakin cepat mengantuk. Aduh, padahal belum selesai sampai kanan kiri ini, canda Taufik. Sebenarnya jalur keluar dan masuk hutan sudah selesai ia buat. Namun Taufik juga menjelaskan jalur-jalur lainnya yang harus Fajri tahu karena menurutnya berbahaya. Besok saja ya bang, gak kuat, ujar Fajri dengan mata sayu mengantuknya. Ya sudah, tidur duluan saja sana. Abang juga sikat gigi dulu, baru tidur, ujar Taufik sambil menutup buku milik ayahnya yang menjadi tempatnya menggambar peta tadi. Fajri lalu masuk ke dalam kamar, sementara Taufik pergi ke dapur untuk menggosok giginya. Setelah selesai, ia kembali ke ruang tengah dan menyiapkan tempat tidurnya. Sambil menunggu kantuk, Taufik memandangi langit-langit rumah Nyak Toti. Pikirannya mengulang kembali semua hal aneh yang ia alami hari ini. Hingga seketika ia sadar akan satu hal. Taufik kembali bangun dan mengambil buku milik ayahnya dan membolak-balik halaman hingga ke bagian 5 sketsa wajah yang ia buat. Ia tertuju pada gambar wajah yang menyerupai Pak Menan yang ia buat sebelumnya. Apa benar beliau ya? Taufik meragukan ingatannya sendiri kali ini. Ia lalu menandai wajah itu dengan nama Menan sebagai analisanya. Lalu ia tergerak untuk melihat apa Menan adalah salah satu peminjam di koperasi Kanda dengan mencari nama beliau di antara puluhan peminjam lainnya. Dan ternyata nama Menan tertera sebagai peminjam uang koperasi dan belum membayar selama lebih dari 6 bulan. Sebuah asumsi dan kemungkinan-kemungkinan muncul di kepala Taufik. Namun, belum tentu ini merupakan polanya. Ia menutup lagi buku itu dan kembali berbaring sambil mencoba melupakan semuanya. Toh, apapun yang terjadi, semua sudah terjadi. Perlahan, matanya mulai terpejam dan masuk ke dalam tidur lelapnya. Namun malam itu, mimpi aneh tadi sore kembali terulang. Ia kembali di ruangan gelap tadi lagi. Masih dengan 2 orang pria yang hanya berdiri dan berbicara tanpa ekspresi padanya. Kali ini, Taufik berada di tubuhnya sendiri. Namun, di dalam mimpinya itu, ia sedang mengunyah hati mentah dari tubuh busuk Menan yang terhidang di depannya. Daging Menan sudah berwarna hijau kehitaman dan dikerubuni lalat. Namun Taufik di dalam mimpi itu masih mencoba mengunyah hati tersebut dan sesekali menarik-nariknya dengan gigi taring. Kau sudah memulainya. Maka dari itu, kau punya waktu 1 bulan untuk menyelesaikan semuanya, ujar pria tua. Taufik hendak bertanya, tetapi mulutnya seolah terkatup dan suaranya tidak keluar. Namun pria tua itu seolah sudah mendengar apa yang Taufik hendak katakan, meski suaranya tidak keluar. Ko dalam 1 bulan angku ndak mendapek sisonyo. Angku jadi mayek buswak nan bajalan.
Lebih boruak dari anangku makan kini. Kalau dalam 1 bulan kau tidak mendapatkan sisanya, maka kau akan menjadi mayat busuk berjalan dan lebih menjijikan dari apa yang kau makan sekarang. Ancam pria itu sambil menunjuk onggokan daging menan. Namun Taufik seolah tidak peduli. Ia mulai membongkar daging demi daging dan bahkan memerah darah dari jantung mayat itu langsung ke mulutnya. Ada rasa haus dan lapar yang sulit ia hilangkan kecuali dapat terpenuhi dengan darah manusia. Selesaian, jadilah pala siak mayik nan sautunyo. Selesaikanlah dan jadilah pala siak mayik yang sempurna, ujar pria itu lagi. Lalu lagi-lagi dari kejauhan terdengar suara besi rantai yang saling beradu dan jeritan-jeritan seseorang yang meminta Taufik untuk berhenti. Jangan nak, jangan. Mata Taufik refleks terbuka dan bangun seketika. Saat ia bangun, Nyak Toti sedang berjalan dengan lampu petromak ke arah dapur. Jalannya sangat pelan dan tergopoh-gopoh karena kakinya yang belakangan sakit. Taufik hendak bangkit untuk membantunya berjalan atau mengambilkan apa yang mau Nyak Toti ambil di belakang. Tapi tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Hanya matanya saja yang bisa melihat ke kiri dan kanan, namun tidak dengan tubuhnya. Tiba-tiba saja Nyak Toti berhenti. Ia berbalik dan berjalan mendekati ke arah tempat tidur Taufik dengan menyeret satu kakinya. Masih dengan petromak di tangan, ia melihat ke arah Taufik yang berada di dekat kakinya. Lalu secara mengerikan, Nyak Toti tanpa alasan jelas tiba-tiba saja tersenyum lebar. Jan kiro jota jago, ang bisa menolak itu, Pik. Jangan kira dengan bangun, kau bisa menolak itu, Pik, ujarnya. Lalu tiba-tiba saja kepalanya jatuh menimpa perut Taufik. Ah! Taufik menjerit sejadi-jadinya. Hingga Nyak Toti dan Pajri bangun dengan panik. Ketika Pajri datang, tubuh Taufik dalam keadaan menegang dan gemetar. Matanya terangkat hingga hanya menyisakan bagian putihnya saja dan mulutnya menganga lebar. Taufik, dangai Nyak. Taufik, Taufik, dengarkan kakek. Taufik, panggil Nyak Toti sambil mengguncang-guncangkan tubuh Taufik. Butuh beberapa saat sampai akhirnya Taufik sadar. Ia langsung diberi minum air putih dan ditenangkan. Dengan napas yang masih terengah-engah, Taufik meminum air itu. Sementara Nyak Toti dan Pajri menunggunya untuk bercerita. Kamu kenapa, Pik? Taufik meneguk sekali lagi airnya, lalu menggeleng. Mimpi buruk Nyak, jelasnya. Mimpi apa? Taufik nampak menimbang-nimbang. Di suatu sisi, ia ingin menceritakannya. Tapi di sisi lain, ia tidak ingin keduanya berasumsi yang aneh-aneh tentangnya. Sudah lupa, tapi serem banget Nyak. Elak Taufik. Pik, kalau ada yang terjadi lebih baik kamu ceritakan. Gak ada apa-apa Nyak, cuma mimpi saja. Ayo tidur lagi, kamu juga Jri, ujar Taufik sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Nyak Toti dan Pajri akhirnya kembali ke kamar masing-masing. Sementara Taufik yang terlihat sudah menutup mata, nyatanya masih terjaga dalam keadaan was-was. Setiap ia memejamkan mata, ia selalu mendapat mimpi yang sama, ruangan yang sama, dan kegiatan yang sama. Memakan bangkai manusia, namun ia tidak tahu apa maksud dari mimpi-mimpinya itu. Ketakutannya akan mimpi dalam tidurnya itu membuatnya terjaga hingga cahaya matahari masuk melalui ventilasi tersebut. Kurang tidur dan berkali-kali tersentak membuat konsentrasi Taufik buyar. Namun ia sudah terlanjur berjanji kepada adiknya untuk beraktivitas Sabtu pagi ini. Agenda mereka adalah membongkar tabungan bertuliskan daftar sekolah Fajri yang sudah membengkak dan meledak. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk sekolah tentu tidak sebanyak uang untuk membeli motor. Namun jika Taufik tidak memprioritaskan motor terlebih dahulu, maka sama saja Fajri akan tidak bisa bersekolah karena jarak. Cukup Jri, ujar Taufik sambil membariskan uang-uang receh dan sejumlah lembaran uang kertas dari dalam tabungan itu. Mata Fajri berbinar. Jadi Fajri bisa sekolah lagi Bang? Iya, Senin kita daftar, sekalian beli baju kamu ya. Sudah tidak muat, ujar Taufik.
Fajri tersenyum lebar, namun ia mengingat satu hal yang membuatnya tiba-tiba datar. Terus abang, kenapa abang tidak ikut sekolah juga? Taufik menghela nafasnya, lalu mengelus rambut adiknya dengan lembut. Abang biar cari uang saja buat kamu sama Inya. Biar kamu bisa fokus sekolah. Dan Inya juga bisa istirahat ya, ujar Taufik. Fajri terdiam mendengarkan jawaban itu. Abangnya sudah banyak berkorban untuknya. Dan kali ini, lagi-lagi, ia lebih didahulukan daripada diri Taufik sendiri. Fajri tahu, Taufik masih punya keinginan untuk sekolah. Beberapa kali ia melihat abangnya sedang melihat-lihat catatannya yang dulu ia tulis saat masih bersekolah. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf ya bang. Kenapa minta maaf? Justru kamu harus janji kepada abang. Abang sudah susah payah buat sekolahin kamu. Kamu harus bisa sekolah yang benar. Belajar, jangan aneh-aneh. Nanti ajak abang sama Nyak Toti jalan-jalan naik kapal. Gimana? Ujar Taufik sambil menyodorkan kelingkingnya ke arah Fajri. Siap? Jawab Fajri menyambut ajakan janji kelingking itu. Senin pagi, Taufik pergi menghantarkan Fajri untuk mendaftar kembali ke sekolah lamanya. Awalnya, pihak sekolah ragu karena umur Fajri yang seharusnya sudah duduk di bangku SLTV, namun masih mendaftar untuk SD. Namun setelah dijelaskan keadaannya karena ekonomi, pihak sekolah memutuskan Fajri boleh bersekolah di sana. Sepulang dari pengurusan administrasi, wajah Fajri begitu sumringah. Bahkan saat sedang memilih-milih baju seragam, senyumnya tidak berkurang sedikit pun. Melihat kebahagiaan Fajri, Taufik juga merasakan hal yang sama. Ia berusaha memilih-milih baju seragam dan celana untuk adiknya itu. Mereka baru kembali ke rumah Nyak Toti menjelang siang. Tanpa diduga, saat mereka datang di rumah Nyak Toti ada tamu yang sedang berkunjung, yaitu Om Suja. Keduanya lalu mencium tangan beliau ketika masuk ke dalam rumah. Ditinggal sebentar sudah jadi berbeda saja muka kalian, canda Om Suja yang baru ke rumah itu lagi. Setelah sekian lama, Fajri hanya terkekeh sambil menenteng 2 plastik hitam di tangannya. Beli apa itu? Tanya Suja. Baju seragam Om, pamer Fajri dengan mengeluarkan salah satunya dari plastik. Loh, kalian sudah mau sekolah lagi? Tanya Suja. Kali ini pertanyaan itu tertuju pada Taufik. Fajri saja, saya kayaknya tetap bekerja. Siapa yang cari uang kalau saya juga sekolah? Kecuali tabungan kita sudah banyak dan cukup buat 2 tahun. Baru saya berani selesaikan sisa sekolah saya, ujar Taufik sambil membongkar plastik bawaannya dan mengeluarkan botol berisi cairan kuning pekat. Mendengar itu, Fajri hanya menghela napas dan masuk ke dalam kamarnya untuk meletakkan barang-barang yang ia beli. Ini minyak urut buat kaki Inya, biar enakan, ujar Taufik kembali menyodorkan botol tadi ke Nyak Toti. Kakek dapat juga, terima kasih banyak, ujar beliau sambil menerimanya. Sama-sama Nyak. Taufik lalu duduk kelesehan sambil bersandar di dinding. Tak lama, Fajri menyusulnya dan duduk bersebelahan dengan abangnya. Ini dimakan rotinya, Om yang bawain, tawar Suja sambil menyodorkan satu kresek berisi roti-roti kering yang segera Taufik dan Fajri ambil. Sementara, kedua remaja itu duduk dan menyantap makanan. Nyak Toti dan Suja mengobrol berdua. Om, dengar kabar orang meninggal di Jorong Tengah kemarin. Kata orang, kondisinya ngeri, ujar Suja membuka obrolan. Kenapa memangnya? Dia sedang panen jagung sama teman-temannya. Tapi dia mulai lebih dulu dari yang lain. Jadi waktu teman-temannya masih di Dangau, dia sudah duluan kerja. Tapi waktu mereka sudah hampir selesai, dia nggak kelihatan. Begitu ketemu, kondisinya sudah meninggal. Ada lubang besar di lehernya yang tembus sampai ke belakang karena tertusuk batang jagung, cerita Suja sambil menunjuk pada lehernya. Dibunuh jangan-jangan? Entahlah, polisi sedang memeriksa. Tapi saya dengar-dengar kemungkinan memang dilakukan oleh orang lain. Ngeri juga kalau dengar ada yang seperti itu. Untung saja kejadiannya jauh dari sini. Memangnya kapan kejadian itu? Tanya Nyak Toti. Hari Jumat kemarin. Hari yang sama waktu kamu ke Jorong Tengah berarti, Pik? Lempar Nyak Toti kepada Taufik yang sedang mengunyah roti. Taufik mengangguk.
Tikar Inyak yang kemarin dipakai buat alas jenazah yang lehernya berlubang itu? Jelas Taufik. Oh, kemarin kamu ke Jorong Tengah? Potong Suja. Iya, surau di sana beli tikar pandan Inyak dan minta antar. Pas saya datang, pas juga jenazahnya datang, jadi langsung dipakai. Kenapa? Kamu tahu mayat itu lehernya berlubang? Kamu lihat langsung mayatnya? Selidiknya Toti. Iya, waktu dibuka, saya masih di sana dan nonton pemandiannya sama orang-orang. Ah, kalau begitu sudah jelas. Karena itu kemarin kamu menggigau dan demam sore itu, ujarnya Toti sambil menepuk pelan paha sendiri. Taufik dan Fajri mendelik. Kenapa Nyak? Kalau seseorang habis melihat mayat, setidaknya mandi atau berwudu. Kalau tidak, nanti akan kenapa-napa, ujarnya Toti. Taufik hanya membalasnya dengan anggukan. Kemarin, karena sudah pusing dan terasa akan demam, ia memang langsung masuk ke kamar dan berusaha tidur. Taufik tidak tahu apa semacam peraturan tak tertulis itu. Hati-hati Pik, lain kali kalau begitu. Tasapo itu bisa buat kita mimpi yang aneh-aneh atau sakit, tambah Suja. Lagi-lagi Taufik hanya mengangguk. Setelah obrolan-obrolan ringan, Suja bangkit dari duduknya dan izin pamit pulang. Om pulang dulu ya, Inyak Bustamar lagi sakit di rumah. Fitri juga belakangan ini lagi rewel, jadi belum bisa lama-lama di sini, ujar Suja sambil merogoh sakunya dan memberikan salam tempel pada Taufik dan Fajri. Salam buat Inyak, Ante sama Fitri ya Om, ujar Fajri sambil melambai dari pintu. Sementara Om Suja sudah mengarahkan kepala motornya ke arah jalan keluar desa. Nanti disampaikan, Om pulang dulu ya. Inyak, Fik, Zri, pamitnya. Suja lalu pulang menggunakan motornya menuju meninggalkan kediamannya Toti. Taufik dan Fajri kembali masuk ke dalam. Sementara Nyak Toti dengan tergopoh kembali ke kamarnya untuk meluruskan kembali kakinya yang sudah mulai terasa ngilu karena duduk dari tadi. Melihat Nyak Toti yang kesulitan, Taufik mengingatkan Fajri untuk membantu kakek mereka itu. Bantuin Inyak, sama nanti pijitin kakinya pakai minyak urut yang abang beli tadi. Abang mandi dulu, pesannya sambil mengambil keranjang sabun dan handuk mandi, lalu pergi ke sungai di belakang untuk mandi. Ada sebuah bilik sederhana yang diperuntukkan sebagai kamar mandi di tepian sungai itu dan hanya digunakan oleh mereka bertiga. Di sana, Taufik merenung atas semua yang terjadi. Dirinya lega karena setidaknya ada alasan mengapa ia bermimpi aneh dan tidak enak badan setelah hari itu. Mungkin Inyak benar, ia lupa untuk mandi maupun berwudu, sehingga hal itu bisa terjadi. Malamnya, Taufik, Fajri, dan Nyak Toti tidur di tempat mereka masing-masing. Taufik sudah merasa yakin mimpinya malam ini akan normal dan bukan mengenai ruangan gelap aneh itu lagi. Apalagi ia sudah mandi dengan cara yang sama dengan mandi wajib sore tadi. Setelah menyiapkan alas tidurnya, hanya beberapa menit ia terlelap dalam tidurnya. Namun ternyata mimpi Taufik masih sama. Ia berada di depan peti itu lagi. Namun kali ini peti yang sejatinya berisi mayat Menan yang hancur itu sudah kosong dan hanya tersisa beberapa onggokan lemak daging dan bercak darah. Taufik yang berada di mimpi itu meraba-raba peti itu seolah mencari kemana perginya daging yang biasa ia makan. Namun sebagaimana kelihatannya, peti itu memang sudah kosong. Tubuh Taufik terasa panas dan mulai gatal. Gatal yang benar-benar sulit untuk ditahan hingga memaksanya untuk terus menggaruk-garuk badannya. Tidak hanya sampai di sana, tubuhnya juga terasa semakin panas dan perih hingga ia meraung-raung kesakitan. Pria yang lebih tua itu lalu menertawai Taufik yang seperti orang bingung. Sudah saya katakan, cari yang lain atau kamu akan menderita, ujar pria itu lalu berjalan ke arah salah satu sisi kegelapan dan menarik sebuah tuas yang ternyata itu adalah pintu. Pulanglah, makanan kau selanjutnya ada di rumahmu sendiri, ujar pria itu sambil menahan daun pintu tetap terbuka. Taufik yang tidak bisa mengontrol tubuhnya sendiri lalu menurut. Dalam mimpi, ia berlari keluar dan menyusuri jalan-jalan perkampungan warga serta hutan. Sementara itu di rumah dinas petugas koperasi yang baru, Yos, Yoga, dan Arif
Keduanya teman Yos sedang berbincang-bincang setelah jalan-jalan malam dari rumah teman mereka yang lain. Dengan masih menyelempangkan kain sarung dan membawa lampu petromak yang mereka gunakan sebagai penerangan pulang, mereka duduk santai di teras rumah dinas Yos. Bersama dengan mereka juga duduk Pak Badar yang sedang menghisap batang rokok keempatnya malam itu. Dengarkan ini, kalau kalian masih takut untuk mengeluarkan uang buat memulai usaha, kalian tidak akan jadi kaya. Karena usaha itu pasti dapat satu di antara dua hal. Kalau laku dapat untung, kalau tidak laku dapat pelajaran. Nah, tidak ada ruginya. Yang rugi itu yang tidak mau mencoba, tidak dapat laba, dan pelajaran juga tidak bertambah. Nasihat Badar pada 3 anak muda di hadapannya. Arif dan Yoga mengangguk setuju. Apalagi yang berbicara adalah Pak Badar. Apa yang ia sebutkan bukanlah pepesan kosong belaka, karena Badar sudah membuktikannya sendiri. Dikenal sebagai usahawan yang sukses di banyak bidang, Badar selalu menjadi tolak ukur kesejahteraan tertinggi di Jorong Tengah. Kalau Bapak yang bilang seperti itu, kami cuma bisa mengangguk setuju, Pak. Ini saja kami berdua masih belum tahu mau apa di masa depan, ujar Yoga mengakui kondisinya dengan tersipu. Setiap orang itu ada masanya, Yoga. Intinya kita harus penuh persiapan. Kalau peluang itu datang, hap, kita bisa atur dan maksimalkan. Jelas Badar lagi. Ia lalu mematikan bara rokoknya yang belum habis ke tanah. Sambil menggaruk-garuk ketiaknya, ia berjalan masuk ke dalam rumah dengan menenteng cangkir kopi kosong yang sudah ia habiskan sejak tadi. Bapak masuk dulu ya. Makin lama di luar dingin. Mata Bapak juga sudah mengantuk. Kalau kalian masih mau lanjut mengobrol saja. Kalau airnya kurang, ambil di dalam ya, Yos. Pesan Badar pada ketiganya. Iya ya. Pak Badar lalu masuk ke dalam rumah peninggalan Kanda dulu itu dan mematikan beberapa lampu. Sebelum tidur, ia menghantarkan dulu cangkir kosong yang ia bawa ke dapur. Namun, saat sampai di dapur, ia baru sadar bahwa pintu belakang sedikit terbuka. Jangan-jangan dari tadi ada kucing yang masuk, gumamnya yang selalu merasa terganggu dengan keberadaan kucing serta kotorannya. Badar lalu berjalan ke arah pintu belakang dan memeriksa kemungkinan kotoran kucing yang ada. Namun saat ia mengeluarkan kepalanya dari pintu belakang, serak, Badar refleks menengok ke sumber suara yang ada di sebelah kanannya. Dan saat ia sadar, seseorang sedang mengangkat sebuah benda tinggi-tinggi ke arahnya. Dan tak! Benda yang terdengar berbahan logam itu menghujam tanah karena Badar berhasil menarik dahulu kepalanya kembali ke dalam. Dengan panik ia berusaha lari dari sesuatu itu. Ia tidak tahu apa yang ia hadapi. Namun yang terpenting, ia harus kembali ke Yos dan kedua temannya. Di tengah kepanikan, Badar segera memanggil anaknya itu dengan harapan anaknya akan masuk dan menolongnya. Yos, tolong! Namun sayang, sebuah ayunan benda tajam menghujam tepat di samping lehernya. Krak! Besi tajam itu merobek daging di leher Badar dan menancap di lubang lehernya, hingga menimbulkan suara 2 benda keras yang saling berbenturan. Tubuh Badar roboh diiringi suara lenguhan dari saluran nafas yang terdengar seperti orang mendengkur dengan benda itu masih menancap di lehernya. Tetapi Badar masih sadar dan bisa melihat semuanya. Bagian bawah tubuhnya bahkan mati rasa dan tidak bisa digerakkan. Tiap napasnya terasa berat dan menyakitkan. Ia memegangi lehernya dan coba menekannya, walaupun sama sekali tidak berpengaruh karena darah terus mengalir dari luka itu. Badar mencoba memanggil lagi anaknya. Sayang, suara yang ia hasilkan hanya berupa suara orang berkumur-kumur dengan darah yang memenuhi rongga tenggorokannya. Namun semua usahanya itu ia hentikan ketika ia melihat seorang sudah berdiri di hadapannya tanpa alas kaki. Seseorang itu berjalan di tengah-tengah tubuh Badar yang masih terbaring dengan sebuah benda tajam bergagang panjang menancap di lehernya. Tetapi bukan untuk menolong. Pria itu menginjak pipi dan berdiri di kepala Badar. Lalu, satu kaki lainnya naik ke atas mata skop yang menancap di leher Badar. Dan ia menghentakkannya
seperti orang sedang menggali tanah. Hak! Tulang leher Badar patah dan kepalanya hampir terlepas dari badannya. Tubuh Badar kini menegang. Darah segar mengalir dari saluran pernapasannya yang kini kembang kempis. Sementara dari mulutnya, Badar terlihat masih berusaha menarik napas yang sejatinya hanyalah sisa-sisa gerakan ototnya. Sebelum kematian itu datang, pria itu masih berdiri menghadap Badar dan menunggu tubuh itu menjadi jasad tanpa nyawa. Lalu setelah saluran tenggorokannya sudah tidak lagi bergerak, ia mulai menghisap dan menjilati darah Badar yang berceceran sambil merangkak. Di luar, Yos masih mengobrol dengan Arif dan Yoga selama hampir 2 jam setelah Badar masuk ke dalam rumah. Obrolan ketiganya sepeninggal Badar terasa lebih leluasa. Mereka membicarakan seputar pengalaman percintaan hingga hal-hal seputar politik pemerintahan saat itu. Topik-topik yang tidak saling berhubungan itu nyatanya mereka bahas dalam forum para bujang malam itu. Kapan mau pulang kita? Tanya Arif yang sudah mulai mengantuk pada Yoga. Yoga melihat jam tangan miliknya yang sudah menunjukkan hampir pukul 2:30 dini hari. Memang obrolan tema bebas selalu membuat para laki-laki lupa waktu. Sudah mau pada sholat orang-orang ini. Ayolah kita pulang, ajak Yoga. Berlebihan sekali kamu ini. Siapa juga yang mau sholat subuh jam 3? Jam 5 nanti baru orang-orang sholat subuh. Masih lama, bantah Yos. Yoga lalu menggeleng dengan mengejek. Yos, kau kira sholat itu cuma subuh saja? Hah? Ada yang namanya tahajud, Yos. Tahajud minta ke Allah apa yang kamu mau saat sepertiga malam. Tapi kalau kau belum diminta saja sudah dikasih Pak Badar. Makanya kau jadi tidak pernah sholat malam kan? Sindir Yoga yang lalu membuat ketiganya tertawa. Sudah, saya masuk dulu ya. Kalau kita teruskan obrolan ini, bisa-bisa keburu subuh beneran. Ujar Yos sambil membenamkan rokoknya di asbak hingga padam. Baiklah, titip salam untuk Pak Badar di dalam ya, ucap keduanya sambil bangun dari kursi panjang yang ada di teras rumah dan menyalakan kembali senter yang mereka bawa. Baiklah, jawab Yos sambil ikut bangun dan beranjak masuk ke rumahnya lagi. Begitu juga dengan kedua temannya yang melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum, ucap Yos sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Tubuhnya agak menggigil karena sesuai perkataan ayahnya tadi. Udara di luar cukup dingin karena jorong tengah berada di tengah-tengah perbukitan. Suasananya begitu sepi dan gelap, yang mana keduanya adalah hal wajar karena kebiasaan Pak Badar yang baru bisa tidur dalam keadaan gelap. Namun, Yos menyadari di dalam rumahnya terasa begitu berangin dan dingin. Ia curiga ayahnya lupa menutup pintu belakang yang ada di dapur. Sambil berjalan dari ruang tengah, ia tahu dugaannya tadi benar. Ia bisa melihat pintu dapur yang terbuka karena pantulan sinar bulan yang cukup terang malam itu membuat pepohonan di luar terlihat jelas. Karena masih menenteng petromak yang menyala tanpa menghidupkan lampu, ia membawa petromak itu bersamanya menuju dapur. Namun ketika ruangan sudah cukup terang dari api petromak, ia melihat bayang-bayang sesuatu yang tergeletak di lantai dapur. Hus! Usir Yos. Ia mengira itu salah satu anjing atau kucing yang masuk untuk mencari kehangatan di dalam rumahnya. Namun, sesuatu yang ia kira anjing itu tidak bergerak. Yos mendekatinya dengan menenteng lampu petromak di tangan kanannya. Hingga ia sadar, sosok yang ada di lantai itu adalah ayahnya yang tertelungkup, lengkap dengan baju dan kain sarung yang terakhir kali ayahnya gunakan sebelum izin masuk dahulu untuk tidur. Ayah, pekik Yos yang dengan buru-buru meletakkan lampu petromak di meja dan memeriksa keadaan ayahnya. Dengan 2 langkah besar ia meloncat ke arah tubuh ayahnya itu berada. Bibirnya gemetar ketika mencoba memanggil ayahnya yang masih dalam posisi tengkurap. Ayah, ayah! Tetapi Pak Badar sama sekali tidak merespon panggilan itu. Bahkan Yos menyadari tubuh ayahnya tidak naik turun sebagaimana seseorang yang masih bernapas. Yos kalut dengan semua pikiran buruk berputar di kepalanya. Isu kematian mendadak yang beberapa minggu ini beritanya tersebar seketika terbetik olehnya. Perlahan, ia memegang pundak ayahnya sebelum membalikkan tubuh itu. Namun saat baru ia menyentuh pundak Pak Badar,
Yos merasakan keganjilan pada tubuh ayahnya. Dengan cepat, Yos membalikan tubuh ayahnya yang terasa begitu ringan itu dan menidurkan kepala ayahnya di pangkuannya. Dan ketika wajah keduanya bertemu, seketika itu juga Yos menjerit histeris, "Astagfirullah, ayah, tolong!" Kedua rekan Yos yang ternyata belum terlalu jauh dari rumahnya karena sebelumnya buang air kecil di pinggir jalan, tersentak dan segera berbalik kembali ke rumah Yos. "Yos, Yos, kenapa Yos?" panggil mereka panik sambil mengetuk-ngetuk pintu. Namun pintu depan rumah tersebut sudah terkunci. Ayah, ayah!" pekik Yos sekali lagi dari arah dalam. Yoga menyadari suara teriakan Yos berasal dari arah belakang. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan senter yang ia bawa dan berlari memutari rumah Yos, diikuti oleh Arif. Mereka lalu mendapati pintu belakang rumah saat itu terbuka cukup lebar dengan cahaya api petirmak bergoyang-goyang. Di tengah-tengah ruangan dapur itu ada Yos yang sedang meraung-raung sambil memeluk tubuh seseorang yang tergeletak di lantai. "Kenapa Yos?" sapa Yoga. "Tolong ayah saya, tolong ayah," rintih Yos. Yoga dan Arif mengarahkan cahaya senternya ke arah seseorang yang sedang Yos peluk. Secara pakaiannya, sosok itu mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan tadi oleh Pak Badar. Namun tubuhnya begitu kecil, sedangkan Pak Badar yang ia tahu bertubuh cukup gemuk. "Pak Badar?" heran Yoga, masih belum percaya dengan apa yang ia lihat. Yos mengangguk dengan air mata mengalir deras dari kedua matanya. Yoga menghela napas dan melangkah mendekati Yos dengan getir sambil mengarahkan perlahan-lahan cahaya senternya dari ujung kaki hingga ke bagian kepala Pak Badar. Sulit dipercaya, tapi Pak Badar yang tadi masih dalam keadaan sehat dan bugar, kini kondisinya sudah kurus kering. Matanya mencuat keluar karena daging di seluruh tubuhnya habis dan kulitnya berwarna kuning dengan urat-urat kebiruan. Dari lehernya terdapat luka besar yang menganga. Namun hanya keluar sedikit darah dari sana, sekedar membasahi bagian kerah bajunya. Gerakan mengguncang-guncang yang Yos lakukan dengan tujuan membangunkan ayahnya itu justru memperjelas bagaimana leher Badar masih tersambung hanya karena sedikit sisa kulit lehernya yang belum terputus. "Lihatlah, kenapa ayah saya bisa begini? Ayah, Yoga, Arif, kita harus bawa ayah ke bidan biar bisa dapat obat. Ayo bantu saya," ujar Yos dengan tatapan kosong dan meratap. Yoga menggeleng. Ia tahu semua sudah terlambat dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Pak Badar. Arif yang masih berdiri di ambang pintu hanya menatapnya dengan nanar. Tangannya gemetar dengan apa yang ia lihat di hadapannya sekarang. Ia menyorot lagi bagian leher Pak Badar yang terbuka lebar dan daging merah pucat di dalamnya. "Yos, Pak Badar sudah..." Yoga mencoba menyadarkan temannya itu. "Tidak, cepat bantu saya. Kita minta obat sekarang," pekiknya. Yoga mundur perlahan menjauhi kedua ayah dan anak itu dengan jantung yang berdegup kencang. Sudah pasti, Yos mengalami guncangan yang sangat hebat akibat apa yang terjadi pada ayah kandungnya. "Yos, ayah sudah tidak ada," ujar Yoga sambil menggigit bibirnya sendiri. "Tidak, ayah saya tadi masih mengobrol dengan kita. Ayah." "Bro!" Yos jatuh pingsan ke arah depan sambil tetap memeluk tubuh kering ayahnya. Yoga segera memeriksa denyut jantung Yos untuk memastikan ia hanya pingsan. Setelah yakin Yos hanya pingsan, perhatiannya kini teralih pada keadaan jenazah Pak Badar. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Untuk memanggil warga juga sudah tidak ada gunanya, karena waktu saat itu sudah menunjukkan sekitar pukul 2 dini hari. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, Yoga segera menoleh ke belakang, berharap Arif yang masih berdiri diam di ambang pintu dari tadi memiliki ide. "Kenapa bisa seperti ini Pak Badarip? Badannya, saya pernah diceritakan oleh kakek saya tentang ini, Kak. Ini perbuatan palasik," jelas Arif tanpa melepaskan pandangannya ke depan. "Hah? Kenapa jadi palasik? Palasik kan hanya menyerang anak kecil," ujar Yoga. Arif menelan ludah dan menggeleng pelan. "Tidak, ini tingkat yang lain dari yang paling tinggi. Palasik yang bisa menghisap sari-sari kehidupan orang sampai hanya tersisa tulang dan kulit saja," jelas Arif. Yoga terbelalak dan tidak percaya hal semengerikan itu benar-benar ada. Pak Badar
sudah jadi korban palasik mayat. Itu berarti ada orang yang sedang akan mencapai titik paling tinggi ilmu hitam itu di kampung ini. Demikian Sobat ID, cerita palasik mayat kali ini. Like video ini jika Sobat suka, dislike saja kalau tidak suka, tidak apa-apa. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih.